Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam berbahagia dan sehat selalu untuk semua sahabat Pustaka Mas Bayu Channel. Kali ini saya ada di salah satu kota di Jawa Timur, tepatnya ada di Kediri ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar nama kota ini. Dan kali ini saya mau mereview salah satu masjid besar yang ada di Kota Kediri ini. Namanya adalah Masjid Agung Kota Kediri. Di masjid ini juga terdapat banyak fasilitas. Jadi bukan hanya sebagai tempat ibadah dengan bangunan utamanya berupa masjid, tapi juga banyak fasilitas lain yang ada di sini. Dan yang paling menonjol adalah perpustakaan yang ada di sini. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari referensi ilmu-ilmu Islam. Oke, langsung aja kita akan masuk ke area dalam dari Masjid Agung Kediri ini. Sebelumnya kita harus berwudu dulu ya teman-teman. Jadi di bawah itu ada tempat wudu yang cukup luas tersedia untuk para jamaah. Termasuk toiletnya juga di sini tersedia banyak. Setelah berwudu, kita akan langsung masuk menuju ke Masjid Agung Kota Kediri. Yang mana Masjid Agung ini adalah masjid yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman nomor 160 Kota Kediri, Jawa Timur. Dan dari beberapa referensi yang saya baca, masjid ini didirikan pertama kali pada tahun 1771 Masehi. Dan masjid ini merupakan masjid terbesar dan termegah yang ada di Kota Kediri. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini dari mimbarnya dengan segala pernak-pernik yang sangat bagus dan juga areanya yang sangat luas. Masjid ini juga terdiri dari 2 lantai dan saat ini kita ada di lantai pertama. Bisa dilihat bangunannya tinggi dan di sekelilingnya itu terdapat jendela-jendela yang besar, dan ini tentunya berfungsi untuk masuk cahaya. Jadi apabila kita berada di dalam masjid ini tidak terasa gelap dan pengap. Dahulu masjid ini disebut juga sebagai Masjid Jami Kediri, dan kemudian sampai sekarang masjid ini sudah dilakukan renovasi berulang kali. Jadi ini bukan bangunan yang pertama kali ya, sudah beberapa kali direnovasi kecuali mimbarnya ini, karena ini yang hanya direnovasi adalah bagian lain. Tapi untuk mimbarnya ini tetap dijaga untuk menjaga dari keasliannya. Masjid ini memiliki kubah dengan tinggi kurang lebih 49 meter, dan yang lebih menarik lagi adalah menaranya di sini juga tinggi banget. Dan lokasi dari masjid ini adalah tepat ada di depan alun-alun Kota Kediri. Nah, alun-alun Kota Kediri ini juga tempatnya itu sangat strategis karena dia ada di dekat Sungai Brantas. Seperti masjid-masjid lain yang ada di Jawa dengan menggunakan atap joglo yang khas untuk daerah Jawa. Dan kubahnya itu dihiasi dengan warna-warna yang cerah, yaitu warna biru dan warna putih. Nah, saat ini kita lihat dari lantai 2 ya. Dari sini nampak sekali masjidnya ini sangat luas. Jadi bisa menampung banyak jamaah di sini. Dan suasananya benar-benar adem di sini ya. Jadi tidak heran setelah melakukan sholat, para jamaah ini banyak yang sambil duduk bersantai di dalam masjid ini. Dan pada saat saya mengambil video ini adalah momen dimana selesai melaksanakan sholat Jumat. Jadi suasana di luar cukup panas, tapi di dalam masjid ini tetap adem ya. Nah, ini di lantai 2 kita bisa lihat juga cukup menampung untuk banyak jamaah di sini. Dan untuk lantai 2-nya ini dia hanya setengah dari luas ruangan utama. Jadi untuk para jamaah yang sholat di lantai 2 itu tetap bisa melihat posisi imam dan mimbar dari Masjid Agung Kediri ini. Jadi dari atas kita tetap bisa melihat baris jamaah yang terdepan dan juga melihat untuk khatib ketika berkhutbah.
Di bagian depan lantai 2 kita disuguhi dengan sebuah taman yang dihiasi dengan air mancur, tapi kali ini sedang tidak aktif ya. Ini tepatnya ada di bawah menara dari Masjid Agung Kediri ini. Nah, untuk lantai 2 ini cukup tinggi, jadi kalau kita lihat ke alun-alun dan ke jalan raya itu posisinya kita berasa benar-benar tinggi dan ada di atas. Seperti biasa, untuk masjid-masjid yang ada di sekitar Jawa dan pada umumnya di Indonesia itu terdapat beduk dan kentongan. Yang ini merupakan salah satu ciri khas dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang menurut informasi sejarah bahwa beduk dan kentongan ini dahulu dipopulerkan oleh Wali Songo sebagai media atau alat untuk memanggil jamaah di waktu sholat. Dan di sini terdapat sebuah prasasti renovasi yang di sini ditandatangani oleh salah satu tokoh ulama dari pesantren Lirboyo. Nah, ini yang tadi saya informasikan, perpustakaan Islam di sini juga cukup besar. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin mencari referensi pengetahuan Islam di Masjid Agung Kediri ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang datang ke kota Kediri ya, ini wajib banget untuk singgah di Masjid Agung Kediri, dan untuk yang muslim bisa melaksanakan ibadah sholat di sini. Untuk yang non muslim ini bisa dijadikan salah satu untuk objek wisata sejarah ya, karena masjid ini sudah berdiri dari sebelum Indonesia merdeka. Seperti itu. Nah, di sekitar masjid ini juga ada untuk wisata kulinernya, tepatnya ada di sebelah alun-alun. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Liputan singkat saya di Masjid Agung Kediri. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan jangan lupa simak terus Pustaka Mas Bay Channel yang memberikan informasi mengenai sejarah, edukasi, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari Pustaka Mas Bay Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.